الفاتحة إلى روح إمام يحيى بن شرف النووي والحبيب علي بن الحبشي والحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والحبيب بن محمد بن الحبشي وجدي أحمد عبد الرحمن وجدي علي بن الحبشي وجدتي وجي زهرة طلحة ووالدي محمد بن أحمد رس ووصولهم وفروعهم ووالدنا وديكم أمواتكم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Jumat ini diizinkan kembali oleh Allah Ta'ala untuk duduk bersama cari ilmu. Mudah-mudahan kita terus diberi kesempatan sampai nanti akhir usia tetap cari ilmu, istiqomah, husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Saya tadi menyimak khutbah Jumat di Masjid Jami' As-Segaf yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan dan ketaatan. Ada satu hal yang menarik yang beliau sampaikan. Kata beliau, saya kalau ke Solo, saya wajibkan diri saya untuk berkunjung ke masjid ini, Masjid Jami' As-Segaf. Kenapa? Kata beliau, kenapa? Karena saya pengen menyambung silaturahim dengan orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya pengen dengan menyambung hubungan dengan kerabat Nabi Muhammad SAW, saya berharap Nabi Muhammad SAW senang dengan saya. Saya berharap mendapatkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah amalan para sahabat. Sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang jelas-jelas beliau itu mertua Nabi Muhammad SAW. Yang jelas-jelas putrinya merupakan salah satu kecintaan baginda Muhammad SAW. Yang jelas-jelas beliau adalah kerabatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri mengatakan, aku lebih suka menyambung hubungan dengan kerabat Nabi Muhammad SAW daripada menyambung hubungan kerabat dengan kerabatku sendiri, demi mengharapkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal yang seperti inilah yang diwariskan oleh sahabat, diwariskan oleh tabi'in, diwariskan oleh para kiai kepada generasi sebelum kita. Untuk apa? Dekat dengan habaib, dekat dengan habib, dekat dengan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau kita dapat cintanya Rasulullah SAW, selesai, finish. Kalau udah dicintai Nabi Muhammad SAW, selesai. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Mungkin orang-orang yang nasabnya bersambung pada Nabi Muhammad SAW, mungkin ilmunya tidak sehebat ilmumu, mungkin amalnya tidak sehebat amalmu, tetapi beliau-beliau punya nasab nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau memang mau nyambung silaturahim dengan Nabi Muhammad SAW, maka sambung silaturahim dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada dalilnya, Bib? Ada. Contoh, orang yang orang tuanya meninggal dunia, ayahnya atau ibunya meninggal dunia. Kalau mau berbakti kepada orang tuanya, gimana caranya? Dalam sebuah hadis disebutkan, salah satu caranya adalah dengan menyambung hubungan dengan teman-teman ayahnya, menyambung hubungan dengan kerabat ayahnya. Itu yang akan membuat orang tua kita dikubur ridho.
Itu yang akan buat orang tua di kubur senang. Makanya kalau kita ngaku pengen dapat senangnya Nabi Muhammad SAW, pengen dapat cintanya Nabi Muhammad SAW, pengen dapat ridhonya Nabi Muhammad SAW, maka sambung hubungan dengan para habaib, sambung hubungan dengan kerabat Nabi Muhammad SAW. Makanya Anda yang menonton tayangan ini, Anda yang hadir di Majelis Ar-Raudhah ini, niatkan nyambung hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena alhamdulillah jelek-jelek seperti ini nasab saya nyambung sah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau datang ke sini niat saya mau silaturahim kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, biar nanti kalau di akhirat Rasul akan berkata, ini orang yang suka nyambung hubungan dengan keluargaku, ini orang yang suka berkunjung pada keluargaku, ini orang yang mencintai keluargaku. Orang yang seperti ini layak mendapatkan syafaatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jenengan dan saya termasuk di dalamnya, amin. Loh, ini juga berlaku untuk saya. Saya juga suka nyambung hubungan dengan orang-orang yang nasabnya nyambung kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Pengen dapat syafaatnya Rasulullah. Ya, amal kita ini apalah artinya? Amal kita ini Masya Allah, kalau diteliti gak bakal selamat. Yang sombong dengan amalnya, sombong dengan ilmunya, diteliti ilmumu, riya, ujub, sum'ah, kibir, insya Allah kalau enggak dilindungi Allah ada di dalamnya. Bahkan Nabi bersabda, launu kishal hisab udzib, atau kama qala sallallahu. Kalau ada orang itu sama Allah dihitung betul ilmunya, dihitung betul amalnya, udzib, pasti dia disiksa, gak mungkin selamat. Makanya kita cari rahmatnya Allah Ta'ala. Ya, cari rahmatnya Allah. Di mana rahmatnya Allah? Terutama pada diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dilakukan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah nih. Kita semua kan tahu ceritanya Sayyidina Umar ya. Lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan akhar. Ini testimoni baginda Muhammad SAW. Jenengan kalau dapat testimoni dari kanjeng Nabi SAW senang atau enggak senang? Kalau ada orang dapat testimoni dari kanjeng Nabi SAW berarti orang ini hebat atau luar biasa? Hebat bin luar biasa ya. TOP BGT SKL, top banget sekali, betul ya? Bayangkan ini Khalifah Umar bin Khattab dapat testimoni dari Nabi Muhammad SAW, bukan sembarang testimoni. Kalimatnya adalah lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan akhar. Kalau Umar itu lewat di satu jalan, di satu lorong, di satu gang, di satu kampung, di satu tempat, setan ngungsi cari jalan yang lain. Setan ngungsi cari gang yang lain. Setan ngungsi cari lorong yang lain. Khalifah Umar bin Khattab yang dijamin dengan lisan Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu penghuni surga. Orangnya masih hidup udah dibilang penghuni surga. Beliau yang seperti itu di masa kekhalifahannya, di masa pemerintahannya, saat kota Madinah paceklik, tidak turun hujan sekian lama, beliau tidak angkat tangan, ya Allah turunkan hujan, aku Umar, aku mertua Nabi, aku yang dicintai Nabi, turunkan hujan ya Allah. Enggak. Beliau berkata, ya Allah, dahulu aku bertawasul, dahulu kami bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kami bertawasul dengan paman Nabi Muhammad SAW. Turunkan hujan, maka turun hujan. Kenapa Khalifah Umar bertawasul dengan Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, paman Nabi Muhammad SAW? Karena Sayyidina Umar pengen menyambung hubungan dengan kerabatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Sayyidina Umar menghargai orang-orang yang nasabnya masih senasab dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ajaran para ulama terdahulu. Maka ikuti ulama terdahulu, kita akan selamat. Kalau ngikuti yang sekarang harus teliti. Enggak teliti, ya enggak teliti. Ya, salah ngomong bahaya zaman sekarang. Kalau ngikuti yang sekarang harus teliti. Beli barang kan harus teliti ya. Kalau enggak teliti kadang mereknya sama tapi ternyata produk palsu, betul kan ya? Banyak enggak yang seperti itu? Banyak, mereknya sama, tapi ternyata produk palsu, KW5, KW6 dan seterusnya. Bapak Ibu hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi yang saya dapat dari khutbah Jumat, saya ambil intinya terus saya jabarkan. Biar apa?
jenengan dapat yang saya dapat. Syekh Ali Jabir itu ceramah sambil nangis itu. Karena pengen dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Karena pengen dicintai baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang yang hafal Quran, hidupnya sama Al-Quran saja masih mau nyambung kerabat. Ya, hubungan kerabat dengan kerabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masa kita ini yang hafal Al-Ikhlas. Ya, hafal Al-Ikhlas terus kok pede, enggak butuh Habib, enggak butuh cucu Nabi. Ya, ini kan ya naudzubillah min dzalik. Khalifah Umar bin Khattab saja butuh pamannya Nabi, padahal paman bukan yang nasabnya langsung. Kalau Habib ini kan nasabnya langsung. Ceramah yang seperti ini ditujukan untuk bukan Habib. Kalau yang Habib ceramahnya lain lagi. Oh iya, jadi kalau sama Habib ceramah saya begini, hati-hati kamu Habib. Kenapa? Karena Habib ini seperti pohon, rantingnya banyak. Ya, pokoknya itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rantingnya ini anak cucunya. Nah, ranting itu kalau kering dipotong dijadikan kayu bakar. Jadi ya untuk para habaib harus betul-betul jadi ranting yang hijau. Ya, ranting yang hijau. Kalau dipotong bukan dijadikan kayu bakar, tapi apa? Tumbuh jadi pohon yang lain. Tumbuh jadi pohon yang lain. Tumbuh jadi pohon yang lain. Pilihan ada di tangan engkau wahai para habaib. Pengen jadi ranting yang kering jadi kayu bakar atau ranting yang hijau jadi pohon-pohon yang menghijaukan dimanapun berada. Mudah-mudahan saya dan anak turunan serta semua para habaib dimanapun berada adanya adalah pohon hijau royo. Amin Allahumma amin. Dah ya toh ya aku nak garing ya wedi to ya. Diobong nanti saya. Ikhwani rahimakumullah, sekarang kita ngaji kitab Arba'in An-Nawawiyah. Tapi sebelum semua itu nanti selesai dari majelis, selesai makan, pulang ya harap mampir toko roti Ar-Raudhah Alibaba. Ya, Alibaba, mampir saja. Yang mau beli, enggak mau beli lihat saja. Ya, kalau semua beli jelas enggak cukup. Alhamdulillah, yang enggak beli tiap Jumat sudah dikasih gratis. Betul ya? Tiap Jumat yang Anda makan itu produk roti Ar-Raudhah, saya yang kasih nama Alibaba, itu roti saya itu ya. Alibaba. Nah, sekarang saya kasih tempat untuk jenengan beli. Ya, biasanya kan tempat beli, tempat produksi jadi satu objek. Nah, itu saya buatkan kecil di depan dengan modal besi-besi bekas yang ada ya, besi-besi bekas yang ada. Kemudian seng-seng bekas yang ada, alhamdulillah jadinya seperti itu dan dikerjakan oleh manusia-manusia bekas yang ada ya. Kita kan bukan yang baru kan bayi. Kalau kita ini kan sudah bekas bayi, ya bekas anak. Sekarang jadi orang yang lebih tua. Yuk kita ngaji Arba'in An-Nawawiyah. Siap semuanya? Sebelum semua itu, nanya dulu. Kopinya enak enggak? Beda. Malam ini yang bumboni ibu saya sendiri. Oh benten. Jumat depan insya Allah saya gantian ya. Tim kopi yang lama sekedar godok air panas. Ya, sekedar godok air panas sama nanti bagian ngaduk-ngaduk aja. Bagian bumboni nanti biar Habib Novel atau ibunya. Habib Novel atau ibunya. Enak ya? Ibu-ibu kelihatannya enggak suka, Pak. Ibu-ibu sukanya air mineral. Bu, enak enggak? Oke. Mulai Jumat depan saya siapkan termos-termos di atas, bawah enggak usah. Insya Allah ya, termos di atas di bawah. Jadi yang mau jog tinggal ambil sendiri. Ya, minta tolong temannya. Kalau semua ngadeg bubar pengajiannya. Minta tolong temannya. Ya, nanti rodok belakang sedikit, yang depan enggak usah tambah. Ya, kalau pulang nanti insya Allah masih rezeki ya masih ada. Setuju kawan-kawan? Alhamdulillah. Majelis ini saya sebut majelis manja. Majelis ngalem, karena saya suka ngalem dan saya pengen jenengan juga ngalem. Ngalem bukan sama saya, ngalem sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ngalem sama Allah itu enak. Manja sama Allah itu enak. Pasti dikasih, enggak mungkin tidak dikasih. Kalau belum dapat kemudian jenengan ngomong, kok anu ya Beb ya, sampai sekarang belum hasil ya. Ya, kamu delosornya kurang. Delosornya
kurang, kan harus glosor, ngesot ya. Ya, seperti kalau kucing mandi itu. Ya, kucing mandi kan gudung gitu. Zaman dulu, sekarang lain. Kucing sekarang mandi lebih mahal dari majikannya. Ya kan? Kucing dulu mandi gundung-gundung tanah. Kucing sekarang dikasih tanah di lapangan enggak mau. Penuh bakteri, enggak mau dia. Jaim, kucingnya jaga image. Oke, mari kita belajar. Masih di alien yang pertama ya. Biar barokah kita ulangi lagi bersama-sama, boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin. Mudabbiril khalaiki ajma'in. Ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'i'id din bid-dalailil qat'iyyah wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamih. Amin. Ya, masih di alinea pertama. Ya, mudah-mudahan bisa berlanjut ke alinea berikutnya dengan cepat. Ya, pokoknya kita niat ngaji, khatamnya semakin banyak tahunnya semakin bagus, tanda-tanda panjang umur. Amin. Saya mau jelaskan kalimat ini, bid-dalailil qat'iyyah wa wadihatil barahin. Jadi Allah ini mengutus para anbiya wal mursalin untuk membimbing mereka ke jalan yang penuh hidayah dan menjelaskan aturan-aturan agama bid-dalailil qat'iyyah, dengan dalil-dalil yang tidak terbantahkan ya, dan dalil-dalil yang sangat jelas. Ya, ini yang harus kita yakini. Jadi Nabi itu bukan asmuni. Nabi itu enggak asal ngomong gitu ya, enggak asal ngomong. Semua kalimat yang diucapkan oleh para anbiya wal mursalin itu wahyu. Itu wahyu. Apalagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ajaran Nabi Muhammad SAW itu detail lengkap. Ya, detail lengkap, dalilnya pun tidak terbantahkan. Jangan sampai pengetahuan yang Anda miliki, yang saya miliki, yang kita miliki saat ini, ketika bertemu dengan hadis atau bertemu dengan ayat Al-Quran, seakan-akan bertentangan dan seakan-akan hadisnya itu kok keliru ya. Ini ilmu pengetahuan enggak seperti ini loh. Hadisnya kok seperti ini. Jangan percaya ilmu pengetahuan, percayalah hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Hadis enggak mungkin berubah, tapi kalau ilmu pengetahuan selalu berkembang. Betul ya? Hadis enggak mungkin berubah, kalau ilmu pengetahuan selalu berkembang. Bisa jadi ilmu pengetahuan yang sekarang ngomong A, tapi nanti 10 tahun lagi ngomong Z. Ya, bisa berubahnya drastis, dari A bisa menjadi Z. Pegang teguh apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada 1 juta pakar mengungkapkan 2 miliar dalil, hadis ini enggak benar gitu ya. Yang ngomong orang pinter-pinter semua. Ya, hafal dalil detil dari ilmu kimia, fisika, biologi dan lain sebagainya. Anda katakan terima kasih atas ilmunya, tapi saya percaya Nabi saya enggak mungkin keliru. Itu yang namanya kita iman kepada Allah dan iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang-kadang akhir zaman ini kita kurang mengimani ajarannya Nabi Muhammad SAW, kurang percaya sama ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kebanyakan pakai akal, kebanyakan pakai logika, kebanyakan pakai pikir-pikir dari ilmu yang pelajari di sekolah. Ilmu yang kita pelajari sumbernya kadang kita nggak paham. Sumber ilmu ini dari mana? Akhirnya
kita lebih mempercayai dalil-dalil ilmiah ketimbang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, boleh ngasih contoh? Ya, yang punya utang banyak angkat tangan. Oh ya, utang saya banyak kan ya? Ya, yang punya utang sedikit angkat tangan. Punya utang 100 ribu, 50 ribu, 10 ribu. Ya, yang enggak punya utang angkat tangan. Anak-anak enggak punya utang. Kalau orang tua pasti punya utang. Pasti. Ya, hutang listrik, hutang PDAM kan ya hutang loh ya. Betul kan ya? Hutang itu. Saya mau nanya. Pernah dengar sabda Nabi Muhammad SAW? Iya. Kalau kamu punya hutang bil makna ya, sebesar gunung Uhud pun, hutang itu akan dilunaskan. Hutang itu akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu baca doa ini, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupi aku dengan yang halal darimu, sehingga aku tidak mengambil yang haram. Wa aghnini amman siwak, dan jadikan aku merasa cukup denganmu ya, dan tidak butuh kepada yang lain. Siapa baca doa ini hutangnya sebanyak gunung Uhud beres. Percaya atau agak ragu? Nah, ini modelnya utangnya akeh ya. Nanti saya insya Allah share di medsos ya. Kalau diulangi sekarang pelan-pelan nanti tetap ulangi lagi, ulangi lagi gitu ya. Nanti diulangi di YouTube. Saya akan share nanti 1 menit doa pelunas hutang. Tapi pertanyaannya, Anda percaya enggak dengan Nabi Muhammad SAW? Kalau enggak percaya jangan bilang Muslim. Karena syaratnya Muslim itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Arti mengucapkan 2 kalimat syahadat, syahadat Rasul, berarti kamu mempercayai Nabi SAW 100%. Gak ada satu bagian pun yang tidak kamu percayai. Ucapannya kamu percayai, perilakunya kamu percayai, semuanya engkau percayai, sempurna, gak ada yang kurang. Kalau ada orang bilang, Nabi juga manusia biasa bisa salah, ngawur kamu. Masa Nabi bisa salah? Kalau Nabi bisa salah kan bahaya. Ya, Nabi bisa salah. Nabi tidak mungkin salah. Kenapa? Karena beliau memang manusia fisiknya, tapi bukan manusia biasa, manusia yang luar biasa. Ya, kalau salah tidak bisa karena ma'sum, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah lupa? Nabi enggak lupa. Boleh saya buktikan? Pernah Kanjeng Nabi SAW sholat 2 rakaat zuhur. Selesai sholat, sahabat nanya, ya Rasulullah, sholatnya itu memang dikurangi jadi 2 rakaat, apakah engkau lupa? Jawab Nabi, aku tidak lupa dan tidak dikurangi. Nyotone 2 rakaat. Sholatnya betul 2 rakaat, tapi Nabi SAW bersabda, aku tidak lupa dan tidak dikurangi. Wis tafsirno dhewe jeblok sirahmu. Paham ya? Aku tidak lupa. Berarti Nabi ingat, betul kan? Tidak dikurangi, berarti tetap 4, betul ya? Terus kenapa beliau sholatnya 2 rakaat? Nah, disitulah ulama menjabarkan. Karena Nabi mau ngasih contoh, yang model awakku lali. Nah, rampung salam kok iling, sholatnya baru 2 rakaat, tambahi 2 rakaat lagi. Artinya apa? Nabi tidak lupa. Sallallahu. Jelas? Oke, sekarang saya mau nanya, pilih utangnya lunas gampang atau utangnya lunas ruwet? Lunas gampang. Selama ini lunas gampang atau lunas ruwet? Jawabannya sudah ruwet gak lunas gitu ya. Sudah ruwet gak lunas. Kenapa begitu? Sederhana. Karena yang dikedepankan logika, pola pikir, perencanaan, strategi A sampai Z. Betul atau betul? Nabinya enggak dipakai, Allahnya enggak dipakai. Allahnya ditinggalkan, nabinya ditinggalkan, dikesampingkan,
Ya, sementara yang diandalkan ilmu bisnis, ilmu marketing, ilmu. Tunggu nih Kanjeng Nabi mbok buang. Bahkan komentar, tunggu tok ya ora iso dul. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Koplak. Sepuronipun doa saja tidak cukup. Doa kok enggak cukup terus sejak kapan? Usahamu tidak akan pernah cukup. Sehebat apapun engkau berusaha, enggak mungkin bisa. Kenapa? Karena semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru doa itu hebat. Hebatnya di mana? Karena tahu semua di tangan Allah, doa itu artinya kan minta sama Allah. Jadi sebelum apapun aku minta dulu sama Allah. Gusti, lunas. Enak atau? Lunas atau enggak lunas? Lunas. Tapi jenengan mikirnya lunas atau mikir yang lain? Mikir yang lain. Lagi-lagi logikanya menguasai iman. Imannya dimainkan oleh logika. Sehingga apa? Imannya dikesampingkan. Kalau lunas ya insya Allah. Tapi ya kapan Bib? Gitu. Mulai. Gak mungkin Bib. Saya itu punya temen chatting. Jamaah ini kan banyak yang ngechat saya atau WA nih. Ada satu yang menarik. Warga Pekalongan, Mas Fulan, masa disebutkan namanya kan gak enak ya, Mas Fulan. Itu kalau chat sama saya hampir gak pernah saya balas. Saya suka ngerjain orang emang. Tak baca toh. Tapi Masya Allah orang ini. Saya anggap Mas kalau jenengan lihat video saya ini, jenengan lulus, pertahankan itu. Lulus. Lulusnya apa? Kata Habib, pokoknya kalau mau punya hajat minta sama Allah, terus usaha sebisanya. Saya pengen punya mobil Fortuner Bib, tapi nggak punya duit. Keren, murid Habib Novel begini, edan. Pengennya nggak nanggung kan, kelasnya Toyota yang terbaik di kelas itu kan Fortuner yang beredar umum ya. Kalau di atas itu kan yang nggak umum toh, yang umum terbaik kan Fortuner, di bawahnya kan Innova dan kawan-kawan itu ya. Saya minta Fortuner. Saya alhamdulillah Habib, saya udah minta sama Allah Ta'ala seperti anjuran Habib, saya udah berdoa. Sekarang saya akan pergi ke dealer, ke showroom. Masya Allah. Ke showroom, keliling showroom di Pekalongan. Tanya, mobil Fortuner itu yang seperti apa? Gak tahu roh. Masya Allah. Ya, enggak pernah tahu. Masuk dia ke showroom itu, kemudian nanya, mana Fortuner yang ini? Harganya berapa sekian? Ya udah, kan dimintain nomor telepon ya, dikasih nomor telepon. Terus laporan, Habib, ini orangnya showroom menghubungi saya terus. Pak, mobilnya mau dibeli kapan ya? Ya udah, ya nyantai dulu. Dijawabi, keren, pede. Ya pede. Saya enggak pernah jawab, tak baca tok. Hari ini kirim ke saya foto Fortuner, foto aja. Masya Allah. Dia tahu Habib Novel belum punya Fortuner, ya. Kirim Fortuner, fotonya. Terus ngomong, Habib saya tuh rencana beli Fortuner itu 3. 1 buat saya, 1 buat guru saya, kiai saya, 1 buat Habib guru saya, 3. Nah Habib pengen warna yang apa? Masya Allah. Iki jenenge mukmin dul. Ini mukmin ini. Iman dia nggak ngurusin namanya logika, dia nggak ngurusin yang namanya A, Z. Saya pokoknya udah ikhtiar, saya udah berdoa semaksimal mungkin. Usahaku saat ini bisanya ini, selanjutnya terserah Allah Ta'ala. Enak Europe ngono. Ya moga-moga saya kasih kesan cuman jawaban saya suka warna hitam. Ya, sing nonton aku seneng ireng, ngerti ya? Loh iya toh ya? Siapa tahu berkat kesungguhan anak muda di Pekalongan tadi, ya kan Allah kirim Fortuner lewat siapa? Wallahu alam, berkat niatnya dia. Kan begitu jalan langit, betul kan ya? Iya. Siapa tahu ngirimnya 2 terus titip Habib, satunya buat yang di Pekalongan. Masya Allah. Allahumma amin. Akhirnya saya tulis, dia bilang doakan Habib saya bisa membelinya. Saya jawab amin.
Wah, Masya Allah, langsung kirim voice. Ya kirim voice, ambilkan handphone saya di Darus Syifa. Lagi saya cas di mihrab. Voice-nya nanti saya perdengarkan, nanti. Mau tahu kelanjutannya? Ya, setelah yang berikut ini. Ini namanya mukmin bener. Ya, mukmin bener, yakin sama Allah, yakin pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini yang dikatakan dalam Al-Hikam itu. Masalah hasil berbeda dengan apa yang kamu minta, enggak jadi masalah. Kenapa? Mintanya udah benar, prosesnya udah benar. Di situ berarti sudah lulus. Itu udah dapat lebih dari Fortuner itu. Atine larang. Mahal artinya. Cuman perempuan enggak mau sama pria seperti ini. Kenapa? Dianggap urip ngelamun tok. Ya toh Mbak? Iya. Paham saya. Dianggap ngelamun. Begini dianggap ngelamun. Padahal ini manusia langka. Loh bisanya itu kok. Ya bisanya itu. Isoku iki. Terus ngopi lagi. Ya bisanya seperti itu. Dan ini yang dilakukan oleh Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Kata Allah Ta'ala, goyangkan batang kurma. Pengen makan lapar, hamil. Goyangkan batang kurma yang ada di sampingnya. Batang kurma goyangkan. Saya mau nanya, itu depan ada pohon kurma. Jenengan 10 bisa enggak goyang itu? Nggak bisa, goyang dengan sekuatan, enggak obah, ya jenengannya obah, pohonnya enggak. Yang terjadi seperti itu. Tapi kenapa Allah perintahkan Sayyidatuna Maryam alaihissalam, huzi, goyangkan, Masya Allah. Padahal Allah tahu, enggak iso goyang no. Cepet betul nih, nanti akhirun, ya. Mudah-mudahan ketemu, itu voice-nya, chat-nya. Kalau enggak ketemu berarti belum rezeki. Goyangkan itu, goyangkan. Ternyata Sayyidatuna Maryam enggak jawab. Nah, kalau orang zaman sekarang kan jawab. Ya, Yai Habib mikir. Itu pohon korma. Yai mikir, Yai aja yang Habib saja yang badannya kuat, goyangkan enggak goyang kok. Saya masa wanita hamil suruh goyangkan, Habib Kiai mikir. Berani ngomong gitu sama Allah? Sayyidatuna Maryam sami'ana wa ata'na. Sudah dengar, taat. Pegang batang korma, digoyang, yang gak obah. Perempuan hamil ya, perempuan kan hamil, gak obah. Tapi subhanallah, kormanya dijatuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gak duit obah no, sorum ya toh. Buktinya perkembangan lebih lanjut, Habib Novel dalam ceramahnya menyebut orang ini, betul. Ditonton saat dunia. Masa satu dunia tidak ada yang mengabulkan hajatnya, kebangetan. Saya enggak kenal. Si emas ini saya enggak kenal. Jamaah YouTube. Ya jamaah YouTube, cuman keyakinannya itu Masya Allah, longko, langkanya luar biasa. Seandainya aku seorang wanita, aku telah melamarnya. Untung lanang. Lanang belanang kan yojok toh ya. Ini kan keyakinannya luar biasa. Dan ini Al-Quran tuh begini, Al-Quran tuh bukan mengesampingkan logika, enggak, logika dipakai. Tapi kalau urusan doa sama Allah Ta'ala, kamu jangan pakai logikamu. Urusan doa jangan pakai logika. Doa itu minta sama Allah, Allah di luar logika, Allah yang punya semuanya, Allah yang ngatur jagat raya, kun fayakun. Paham? Untuk kok pakai logika. Allahumma, ya saya mau minta Fortuner, ketok yangel Gusti. Gak mungkin. Minta Avanza juga gak mungkin. Bekas juga gak mungkin. Ya Honda motor aja ya Allah, motor. Motor PCX, Grand Max, NMAX ya, NMAX, ZMAX dan kawan-kawannya enggak mungkin turun level ya Allah. Allah masih kecil-kecil ya Allah. Ya udah ya Allah, Astrea Star. Amin. Ngomong sama temannya, dongoku masuk akal. Doamu masuk akal, kamunya enggak masuk akal. Kenapa? Karena kamu menganggap Allah enggak mampu mewujudkan hajatmu. Kamu telah mengotakkan Allah, mengecilkan Allah, merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk doa minta lepaskan logika,
Biar Allah berbuat sesukanya Allah Ta'ala, menunjukkan kekuasaannya. Yakinlah sama Allah Ta'ala. Sanggup? Alah gaya. Songgap-sanggup. Nyata ini mikir meneh, Allahumma. Apalagi kalau doanya di samping istrinya, rodo alon-alon. Kenapa? Timbang diedan-edan. Mas, ojo stres mas, ojo edan mas. Daripada dibegitukan, ya kan ya? Wah, pelan-pelan. Yang pede minta sama Allah Ta'ala. Makanya di sini Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, Ahmadu ala jami'i ni'amih. Saya memuji Allah, berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Semua nikmatnya. Saking banyaknya nikmat Allah gak bisa dihitung. Tapi beginilah sifat mukmin. Apa itu? Wa as'aluhul mazida min fadlih wa karamih. Dan saya minta sama Allah al-mazid, tambahan. Loh, udah dikasih nikmat macam-macam, minta tambahan. Rakus atau enggak rakus? Rakus. Memang mukmin tuh kalau sama Allah harus rakus. Ya, harus apa ya? Pokoknya jangan pernah merasa cukup kalau minta sama Allah Ta'ala. Dikasih, diterima. Tapi minta terus sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu syukur namanya. Itu namanya syukur. Terima kasih ya Allah. Minta lagi. Boleh ya Allah? Oh boleh. Terima kasih ya Allah. Minta lagi. Boleh enggak? Lo seneng kok ya? Boleh minta ya Allah. Minta lagi ya Allah. Minta lagi ya Allah. Tapi terus ngukur. Nih ngukur. Manusia akal logika ngukur. Oh gak mungkin iso. Oh gak mungkin. No, gak masuk akal. Imam Nawawi menjelaskan wa as'aluhul mazida min fadlih wa karamih. Min fadlih wa karamih. Ini yang suka dilupakan oleh manusia. Min fadlih wa karamih. Allah itu punya fadl, punya karam, dan Allah maha fadl, maha karam. Apa itu? Sisi kemaha pemurahan Allah Ta'ala. Allah itu maha pemurah. Jadi kalau diukur itu ya, sholat kita nggak layak masuk surga. Tapi Allah masuk ke surga bukan karena sholat kitanya, bukan ya. Karena kemurahannya Allah Ta'ala, mas melebu, masuk gitu ya. Masuk gitu ya, diukur neraka. Maka jangan gaya sama Allah Ta'ala, ya Allah tolong diukur sholat saya dikasih pahala ya Allah. Saya ini sholat loh, capek loh ya. Ini hamba kurang ajar nih. Min fadlih wa karamih, dari sisi kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebetulnya gak layak, sebetulnya gak pantas, sebetulnya gak cukup, sebetulnya gak bisa. Allah menunjukkan aku maha pemurah, aku maha pemurah, karam wa fadl. Nah ini yang diajarkan sama para wali Allah Ta'ala. Para wali itu gondelannya fadlullah wa karamuh. Pegangannya itu kemurahannya Allah. Gak ada yang mengandalkan usaha, meskipun usahanya maksimal. Tapi selalu menganggap usahaku ini gak bisa mendatangkan apa-apa. Gak bisa. Yang bisa cuman Allah. Kemurahannya Allah. Pertolongannya Allah. Nah ini yang kita pakai enak. Contoh. Saya ya sama teman-teman di Ar-Raudhah, termasuk jenengan semua kan. Kelompok Rodo Edan ini ya. Beli tanah pojok 7,7 M tanahnya. Belum nanti bangunnya, betul kan? Ya, tanah baru dikasih DP 1,4 M total sampai hari ini, 1,4 M, berarti masih kurang 6,3 M. Warasnya manusia dapat transferan dari orang-orang ikut andil, disimpan, ditabungkan, kemudian nanti dibayarkan, lunas baru dibangun, betul? Nah itu normalnya manusia, pakai logika hitung-hitungan. Nah kalau normalnya manusia juga logika hitung-hitungan. Pekerjaan saya ini jual buku. Jamaah Raudhah sendiri hampir nggak pernah beli. Curhat ini. Betul. Ya enggak semuanya beli, benar kan ya? Yang sering justru dapat gratisan, betul? Ya dapat gratisan. Artinya teman-teman di Raudhah ini lebih banyak dapat gratisan ketimbang beli. Benar seperti itu. Jadi kalau dihitung nih, jual buku minus apa plus? Tekor gitu ya, dihitung ya, tekor. Pertanyaan saya, pengajian hari Jumat sekitar 1.200-1.500 orang rata-rata ya, sekitar segitu. Semua alhamdulillah insya Allah minum, dapat roti, makan nasi, betul ya? Nah kurang lebih seperti itu. Penghasilan dari jual buku cukup enggak untuk ngasih makan selama 1 bulan?
Wis mikir. Nggak cukup, nggak cukup. Jadi kalau saya mau pakai hitung-hitungan, saya duduk sama teman-teman, kawan-kawan ini ya, stok buku sekian, dan nggak laku-laku sampai sekarang. Ya didumkan yang nggak habis-habis, ya didumkan nggak habis. Ini kemudian untuk air mineral sekian, untuk kopi sekian, untuk roti sekian, untuk listrik itu total di Raudhah yang sana baru saya naikkan dari 11.000 jadi 22.000 ditambah yang di situ ada 7.000 14 berarti 36 ditambah 4 berarti 40.000 watt. Listrik kurang lebih 40.000 watt. Kurang lebih ya 40.000 watt. Kemudian internet itu minimal 1 bulan 2 juta. Kemudian untuk bensin mobil saya bergerak dakwah ke sana sini sekali jalan Solo Surabaya PP itu 1 juta. Kemudian bla 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 bla. Ini jadi mohon maaf. Ini penghasilan jual buku tekor, Bib dari amplopnya sopo dul ngawur aku. Saya cuma mau ngomong apa adanya, ceramah gitu. Pernah saya ngasih tarif. Saya kan nggak punya asisten toh, jadi nggak ada orang ceramah tanya asisten saya, kemudian tarifnya Habib Novel sekian nggak ono. Bahkan orang nanya, Bib kalau mau ngasih jenengan berapa? Sak karepmu. Ya sak karepmu. Nah orang ngasih amplop oke ngasih, ada isinya? Ada, banyak atau sedikit? Ya buat saya anggap banyak kabeh, nggak ada yang sedikit. Kenapa? Orang ngasih itu niatnya untuk ikhlas memberi, jadi nggak ada yang sedikit. Tapi cukup atau tekor? Nah itu pertanyaan yang harus dijawab. Gitu kan? Oke saya masuk hotel rata-rata 700.000, 800.000. Sekali jalan PP bensinnya itu sekitar 1 juta lebih 1,2. Kemudian untuk tolnya kurang lebih 500.000. Berarti kalau di total 1,7 tambah 700 2,5 juta. Kemudian makannya teman-teman satu perjalanan itu kalau pakai nginep ya ngetosnya teman-teman kan makan satu piring nggak cukup. Paham kan ya? Oke. Nah terus amplopnya berapa yang diserahkan ke saya? Ya variatif, ada yang ngasih 1 juta, ada yang ngasih 1,5 juta, ada yang ngasih 2 juta ya kan ya? Enggak bertarif. Ada kadang-kadang Masya Allah pas gak punya duit, ada yang ngasih 10 juta. Ini memang di luar logika. Ada yang ngasih 200.000. Ya, ada yang ngasih 200.000. Kenapa? Memang dakwah itu bukan cari duit. Siapa bilang dakwah cari duit? Sudah dibantu orang ngasih duit ya alhamdulillah. Jadi kalau dihitung, gak mungkin cukup ngasih makan, apalagi bayar tanah 7,7 M, gak mungkin cukup. Tapi kata Allah, jalu terus obahno, betul kan ya? Minta sama Allah Ta'ala, dengan apa? Minta doa kepada Anda, minta doa sama orang tua saya, betul ya? Minta doa sama setiap orang saya temui, kemudian getarkan, cara menggetarkan diantaranya, saya sebar informasi, siapa ingin ikut andil, guru saya melarang saya minta, telepon orang tolong saya dibantu, enggak ono. Saya cuma kasih informasi, siapa ikut andil, terserah siapapun orangnya, ada yang ngasih 10.000, ada yang ngasih 20.000, ada yang ngasih 30.000, ya ada yang ngasih 1 juta, ada yang ngasih 5 juta, tapi rata-rata cek itu buku bank saya, 10.000, 50.000, ya 20.000, bahkan ada yang angkanya keren, 11.100, 1, mbuh guys, karepe apa orang abdeng aku. Jadi transfernya itu angkanya 1 gitu ya, macam-macam ini manusia. Dihitung nggak mungkin cukup, ya. Tapi kita segera bangun, bangun, langsung dikejar bangunnya. Biar apa? Cepat bisa dipakai, biar digunakan untuk ibadah. Logika jeblok mas. Makanya saya nggak mau pakai logika. Tapi hasilnya subhanallah sampai hari ini dari 0 rupiah sudah ya terbayarkan 1,4 M. Kemudian pembangunannya udah lebih dari 150 juta yang dikeluarkan, lebih dari itu. Jadi kalau dihitung duit kita konti, ojo takok be aku, sing ngirim Gusti Allah. Silakan tanya sama Allah Taala. Mesti setan bisi. Itu kan Habib Novel. Setan. Tolong jangan ganggu teman-teman saya. Itu kan Habib Novel. Kadang temennya ngomong gitu juga. Ya temennya udah kemasukan setan ngomong, ojo mbok rungokno, itu Habib Novel.
Lah Tuhan saya siapa? Allah. Tuhanmu siapa? Allah. Yang maha memberi siapa? Allah. Mintalah. Min fadlih wa karomih. Gusti Allah, aku gak bisa apa-apa. Cuman yang saya bisa maksimal lakukan ini ya Allah. Ya, ini ya Allah. Tolong bereskan ya Allah. Ya, Allah malu tolong gak beres. Allah malu, hambaku percaya sama aku. Beres. Ya, pasti beres. Jenengan kira-kira yakin atau enggak yakin? Jadi besok mengandalkan doa atau usaha? Doa, terus enggak usaha? Ngawur kamu. Ingat kalimatnya tadi, wahuzzi, goyangkan. Oh yang hamil aja suruh goyangkan, kok apalagi yang enggak hamil. Bapak-bapak hamil? Enggak hamil tapi hamil, gendut perutnya. Goyangkan sebisanya, semampunya, semaksimal mungkin. Makanya saya ngomong sama teman-teman, jangan pernah nganggur. Keluar dari rumah, al-harokah barokah, gerak itu berkah. Orang Jawa bilang obah, mama. Kau bawa apa? Isamu goreng pisang. Isanya goreng tempe. Isanya misalnya bawa dagangan temennya, bawa dagangan. Meskipun gak laku. Ke Masjid Ar-Raudhah, berangkat bawa sarung 5 potong. Wah, pulang tetap 5 potong. Itu namanya harokah. Siapa tahu duduk kenalan, nih saya dagangan sarung nih, kirimkan di WhatsApp, ya gambarnya seperti ini gitu kan. Mungkin karena gak tegonya bang sakno dibeli gitu kan ya. Enggak apa-apa, minta semua, ya Allah jadikan semua orang kasihan sama aku. Akhirnya beli daganganku. Boleh, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kunci, ya inilah kuncinya para aulia wa sholihin. Selalu mengatakan apa? Min fadlih wa karamih, bi fadlik wa karamik. Dengan berkat fadlmu dan karammu. Makanya kita kalau mau ngerayu Allah sering-sering nyebut ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ya malam-malam sambil jalan gitu kan. Ya Karim, ya Karim, ya yang maha pemurah ya Karim, ya Karim. Mas-mas yang jomblo-jomblo itu ya, boleh ya Karim, ya Karim. Sadar diri wajah enggak jelas gitu kan. Ya Karim, boleh. Yakin sama karamullah. Ya, kemurahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alinea 1 sebetulnya banyak pelajaran. Cuman kalau diterangkan semua kan ya, khatamnya kapan? Ya khatamnya kapan? Jadi ada khatam episode awal, nanti khatam episode yang kedua, khatam episode ketiga. Biar sering khatam, ya biar sering khatam. Nanti ilmunya nambah dan ilmunya nambah. Alhamdulillah saya sudah berbicara 45 menit. Bukan urusan saya kalau enggak kerasa. Mau dengar ininya? Sebentar cari dulu. Saya kata kunci Fortuner. Weh, Masya Allah. Nih, boleh saya bacakan chatnya? Habib, saya sudah tanya-tanya Toyota Pekalongan harga mobil Fortuner. Doakan Habib, saya pengen beli mobil Fortuner. 5 ternyata, 5 bukan 3, 5. Saya salah ya, 5 bukan 3, maaf mas saya koreksi, 5. 1 buah buat Habib, 1 buat bapak saya, 1 buat abah kiai saya, ya, yang 1 buat kiainya bapak saya, yang 1 buat saya ngaji di Kendal, dan saya juga niat supaya bisa main ke tempatnya Habib pakai mobil itu, Masya Allah. Dan khusus buat Habib, saya khususkan buat membahagiakan cucunya Nabi Muhammad SAW. Supaya kakeknya Habib mengakui saya dan mengenal saya. Masya Allah mas. Nah ini, alhamdulillah Habib, ini tukang showroomnya Toyota ngasih jempol di status WA saya yang masalah niat moga ini menjadi awal yang baik hajat cepat kabul. Fortuner 5. Rupanya statusnya itu mau beli Fortuner gitu kan. Nah ini, difotokan chatnya dia sama showroomnya sana ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada yang bisa dibantu? Mas boleh nanya-nanya? Boleh mas, monggo, mau tanya apa mas? Terus dikasih tanda jempol, Fortuner tadi. Nah ini mas nonton Fortuner, ya iya mas, kok nek wis ono waktu senggang tak rono mas. Keren ya, subhanallah. Iya mas, nanti kalau udah ada waktu senggang saya ke sana. Gak ada duit. Itu namanya orang PD-nya luar biasa, ini patut dicontoh. Nah,
Gimana Habib? Saya disuruh tukang showroomnya main ke dealernya Toyota. Habib, apa saya ke sana sekalian berdoa di sana? Wah. Terus ini, Habib sukanya warna apa mobilnya? Soalnya insya Allah kalau dananya sudah ada nanti saya sudah nyiapkan satu mobil insya Allah buat Habib. Wah, tak jawab hitam. Habib. Habib putih insya Allah moga-moga enggal diijabah Habib. Soalnya saya juga sudah bilang sama guru saya belikan satu mobil dan diaminkan guru saya, insya Allah guru mursyid Habib orang tasawuf gitu ya. Saya yakin doa kiai saya dan doa Habib kabul, tugas saya ikhtiar semampunya. Wah, nih dengerin nih. Oke, siap. Matur suwun. Assalamualaikum Habib. Saya batik hitam Bebo. Ya saya kemarin juga nganu Beb njaluk doa anak karo salah satu mursyid saya Beb, katanya diamini Beb. Ya muga-muga kabul Beb, muga-muga oleh rezeki sing apik Beb. Amin sun Habib. Assalamualaikum. Tak amini toh, amin saya. Nah, ini orang mungkin nganggap stres gitu wong. Boleh orang berpikir seperti itu, boleh kan ya? Tapi saya nganggap ini mukmin. Ini mukmin, dia kesampingkan logika. Memang doa itu begitu, tidak bisa disalahkan. Lo minta sama Allah kalau disalahkan. Dul, kamu kalau minta sama Allah pakai akalmu. Pakai akalmu yang kira-kira mungkin terkabul loh. Kira-kira mungkin kamu bisa dapat. Ini kalimat seperti ini kalimat sesat. Kalimat sesat. Kalau minta sama Allah yang masuk akal, yang masuk akal. Minta sama Allah yang masuk akal. Pertanyaan saya, apakah ada yang tidak masuk akal buat Allah Subhanahu wa taala? Semua masuk akal, bisa. Allah Maha bisa. Betul. Iya. Oh, Nabi Sulaiman tuh mintanya juga aneh. Duduk gitu. Siapa yang bisa mindahkan tahta Balqis ke sini secepat mungkin? Singgasana ratu yang terkuat di masa itu suruh mindah ke depan Nabi Sulaiman. Itu permintaan biasa atau luar biasa? Ada yang jawab, Kanjeng Nabi ruwet lagi masalahnya. Tidak ada. Angkat tangan, saya bisa pindahkan sebelum kamu selesai pengajian. Kesuwen, terlalu lama. Yang satu saya pindahkan sebelum selesai berkedip. Wis tekan. Ya. Minta lagi Nabi Sulaiman, saya minta kerajaan yang orang lain gak boleh punya kerajaan seperti itu setelah saya. Masya Allah. Mintanya tuh aneh. Tapi ya dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang teraneh itu iblis kok. Maksud awakmu kalah mbak iblis. Iblis itu judulnya kan mal'un. Mal'un itu artinya apa? Diusir dari rahmat. Kalau udah diusir dari rahmat gak mungkin dapat rahmat. Makanya Kanjeng Nabi SAW ketika mau Isra Mi'raj, dada Nabi dioperasi dikeluarkan hatinya, dicuci bukan karena kotor. Tuhron ala tuhri, sudah bersih dibersihkanlah lagi, biasa kan prosedur langit. Nah di situ diambil haddus syaitan, diambil jatahnya setan dari dada Nabi Muhammad SAW. Oh yang nggak paham dibilang, oh Nabi dadanya ada setannya, ngawur kamu. Diambil haddus syaitan, jatah setan apa? Karena Kanjeng Nabi SAW dikatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau melainkan sebagai rahmat bagi segala sesuatu selain Allah Ta'ala lil alamin. Termasuk iblis setan di dalamnya. Maka jatah rahmatnya iblis dan setan yang ada dalam dada Nabi Muhammad SAW diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena setan iblis sudah dilaknat, tidak boleh dapat rahmat. Tapi ketika ultimatum itu, iblis di ultimatum diusir dari surga, diusir dari rahmat, di ultimatum. Iblis pede kok. Gusti, tolong eksekusi siksa saya ditunda sampai nanti hari kebangkitan. Izinkan saya hidup ya sampai akhir zaman. Ini Allah lagi marah terus dia minta, masuk akal enggak? Gini loh mas, ada satu pria, ini jangan dibandingkan sama Allah ya, jangan, Allah nggak bisa dibandingkan. Cuman saya mau ngasih pendekatan yang sesuai dengan kepala kita ya.
jangan jenengan dan tidak enak. Ada orang gitu aja. Ada orang laki-laki marah sama istrinya. Saya akan usir kamu, kata pria tadi. Istri yang ngomong, Mas, aku minta satu permintaan. Apa? Serahkan semua hartamu kepadaku. Sama senyum. Please ya Mas ya, aku kasih duit yang banyak. Tambah nesu apa enggak tambah nesu? Tambah ngamuk kan? Iblis dalam kondisi yang seperti itu dimurkai Allah dengan semurka-murkanya. Iblis berani minta. Sama Allah dikasih enggak? Dikasih. Karena iblis tahu buat Allah semuanya bisa. Enggak ada yang enggak bisa. Masa kamu kalah sama iblis yang iblis itu memang iblis? Apa kamu lebih iblis dari iblis? Na'udzubillah min dzalik. Apa saya lebih iblis dari iblis? Apa kita lebih iblis dari iblis? Enggak lah, kita mukmin. Kalau kita mukmin artinya total percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Minta itu jangan pakai logika. Kalau usaha pakai logika. Ya, usaha pakai syariat. Usaha itu udah mulai gerak, jalan. Ya, misal begini. Kamu pengen selamat, jangan loncat dari lantai 3. Saya akan membuktikan kekuatan Allah Ta'ala. Loncat dari lantai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wallahu a'lam yang terjadi. Tapi menurut logika, mati. Menurut logika, syariatnya enggak boleh. Syariat juga melarang. Tapi kalau kamu doa, misal, ya, kamu dilempar orang dari lantai 3, kan masalahnya lain toh. Dilempar orang sama terjun beda toh ya. Dilempar orang dari lantai 3, kamu teriak, ya Allah selamatkan saya. Lepas dari logika, menurut logika enggak mungkin selamat, ya Allah selamatkan saya. Allah akan menurunkan keajaibannya. Kenapa? Hamba ini percaya padaku, enggak ngukur lantai 3. Beda sama orang niat terjun, lain. Paham maksud saya? Jadi kalau kita doa, buang logika. Kalau usaha, pakai logika. Nah ketika kita berdoa, mengenyampingkan itu yang namanya logika, berarti kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Totalitas, tolong saya ya Allah. Dah, pemurah Engkau ya Allah. Engkau maha bisa. Enak tahu urip. Lah kenapa hidup dibuat susah, dididik? Gak mungkin. Oh berat, mustahil. Jadi itu belum mati sudah mati. Benar, belum mati sudah mati, nggak bisa menikmati hidup. Bahkan sudah mengotakkan rezekinya. Wis to, awake dhewe iki bakat melarat nganti mati. Udah terima kenyataan, kita fakir miskin sampai mati, kan? Kita ini orang memang jatahnya jatah susah terus. Ya naudzubillah min dzalik. Karena udah memprasangka Allah dengan prasangka yang buruk, prasangka yang baik, bahagia. Di mana-mana bahagia. Insya Allah hidupnya akan enak. Alhamdulillah. Termasuk malam ini saya bahagia karena udah 1 jam saya berbicara. Kurang titik, coba bahas, kurang luwe. Ya, boleh dilanjut sedikit? Dikit saja. Karena saya udah lapar. Kalau Anda enggak lapar ya wallahu a'lam. Buat warga Malang, insya Allah besok malam saya ke Batu dan ke Malang. Insya Allah. Teman-teman yang dekat pengen ngaji, besok malam di Pakis, ya Riyadhul Jannah di Pakis itu malam jam 10. Jam 8 insya Allah saya ada di Pujon, di desa di Pujon itu. Dari Pujon langsung ke Batu. Insya Allah, minta doanya. Selamat, cepat, berkah, manfaat. Amin. Nah, saya mau ngasih satu hadiah ilmu malam ini, boleh? Pandi Biro. Ilmu ini simple, sederhana. Insya Allah kalau diamalkan hidup kita jauh lebih mapan. Hidup kita jauh lebih mapan. Judulnya Just Do It. Just Do It. Artinya apa? Lakonono. Selesai. Lakoni, lakonono. Jalani. Jalani. Paham maksud saya? Apa nama ilmunya? Ojo Inggris Lakonono. Apa? Lakonono itu kan gaya-gayaan orang kaos just do it. Iya kan?
gaya ketok Inggris. Kamu besok buat kaos lakonono, laku-laku. Ya, lakonono. Jalani saja. Jadi hidup ini sebetulnya udah pernah saya sampaikan, tapi ini saya ulangi. Contoh, anggap ini kopi. Ini kopi. Ya ini handphone ya. Anggap kopi. Tidak apa-apa toh anggap handphone kopi? Tidak apa-apa karena emang nggak dikasih kopi lagi. Jadi anggap ini kopi. Kopinya enak. Ya. Kopinya menyenangkan aromanya. Pertanyaannya, saya pengen minum. Kebanyakan mikir atau langsung minum enaknya? Mikir. Nanti kalau saya minum terus ada racunnya gimana? Tapi masuk diracun, enggak deh, enggak mungkin. Tapi katanya kopi itu nanti memacu jantung. Nanti kalau jantung saya berdebar terus pedot piye? Tapi ya masuk guru-guru kopi sak cangkir jantung pedot, takdir, enggak is. Tapi katanya kalau banyak minum kopi nanti itu giginya hitam. Tapi kalau gigi saya hitam kurang ganteng. Sepancen gak ganteng, gigi hitam pula. Minum enggak ya kopinya ya? Wah, tapi ini kopi kalau masih panas, gusi saya enggak kuat. Biar dingin deh, kasih do minum. Ini ruwet atau enggak ruwet ini? Ruwet. Ada enggak orang seperti ini? Jenengan pernah enggak begini? Maksud saya yang enggak seperti ini tapi mirip-mirip gitu, pernah enggak itu? Pernah enggak? Itu namanya kakean mikir. Bahasa Inggrisnya just do it. Ya, enggak usah kakean mikir. Jalani saja. Pengen minum kopi, kopi halal. Kopi halal. Ini kopinya di tempat yang betul. Ya, artinya bukan di tempat yang dekat sama racun, tikus, enggak kan? Ya bismillahirrahmanirrahim. Minum, selesai. Beb, setelah minum perut saya sakit, ke toilet. Beb, setelah minum jantung saya berdebar-debar, ke dokter. Ya ke dokter. Jangan mikir setelah minum. Oh, belum minum kok mikir setelah minum. Ini orang-orang enggak jelas ini. Belum nikah mikir setelah nikah, kan enggak jelas loh. Jadi hidupnya cuma mikir nanti kalau saya nikah, nanti kalau saya nikah, nanti kalau nikah ternyata kemudian akhirnya setelah itu jeglek mas. Mau nikah gitu, enggak usah kaget mikir. Nikah itu laki sama perempuan, perempuan sama laki. Beb, saya belum dapat jodoh, salah kamu, belum ngambil jodoh turah-turah. Kalau nggak percaya, jenengan itu nanti selesai majelis raudhah duduk di luar itu, setiap mbak tanya, mbak udah nikah belum mbak? Mbak udah nikah belum? Esto, nanti viral, ada orang stres di ar-raudhah. Just do it, lakonono. Mau jual barang kok mikir. Mau jual barang, mikir. Ini dijual laku berapa ya? Kelihatannya harganya jatuh. Nih handphone, mau jual handphone mikir harganya jatuh. Keliling sak mall. Terakhir ya didol. Betul kan? Terakhir ya dijual. Nah, entek waktumu, kesel awakmu, ya, lara hatimu, sumpek hatimu, rusak pikiranmu. Jual, pengen jual HP, jual. Mas ini harganya berapa? Sekian, maksimal berapa? Ya, sekian, wes bayaran. Konconya ngomong, rugi, orang rugi aku. Neng apa? Orang kakek mikir. Ger mikir akeh, aku rugi. Rugi apa? Kakek mikir. Itu rugi. Ya, sekarang punya duit, senang-senang saya. Ngapain? Beli handphone baru. Piye? Sing murah. Ya, kan tetap handphone. Nanti kalau ditanya sama orang, kamu handphonenya kemana? Ganti baru. Kok lebih murah? Iya, batu loncatan untuk yang lebih mahal. Eman-eman kalau batu loncatan yang bagus. Jadi yang bagus dijual, beli yang murah untuk dijak, untuk naik yang lebih tinggi. Kan begitu. Iya, pola pikir Habib Novel seperti itu. Ojo kakean mikir, just do it. Jadi yang mau nikah, jangan minta nasihat sama saya. Habib kira-kira cocok enggak buat saya? Habib, ya orang ngerti itu ya. Emang saya pernah jajal, tak ukur cocok kanggo kuwi ora tahu kan ya.
Oh ya calon-calonmu kok, itu calon kamu. Masa saya suruh meneliti, coba ya ini tak teliti terus cocok gak aku terus biye. Kan tambah repot masalah, betul kan ya? Ya udah kamu mau nikah gitu, istikharah, terus nikah, selesai. Syariatnya apa? Mau nikah istikharah, ya udah istikharah, lamaran, ditolak beb nasib. Cari yang lain, berjuang, kerja juga begitu. Tanya Habib saya, kerja ini cocok gak ya? Ini cocok. Akhirnya tiap hari cuma datang ke tempatnya Kiai, Habib, Ustadz, Kiai, Habib, muter tanya kerja ini cocok gak? Oke, kerja. Cocok gak? Ini stres tingkat tinggi. Terus gimana Habib? Ya kamu kerja gak cocok keluar. Kerja lagi gak cocok keluar. Kan begitu. Jangan kakean mikir, just do it, lakonono. Habib, saya kemarin mengikuti saran Habib. Akhirnya saya menikah Habib. Terus mumet Habib, lakonono. Mumet itu kamu pikir, makanya mumet. Kalau enggak kamu pikir, enggak mumet. Contoh, Bu maaf ya Bu, saya baca contoh boleh ya Bu? Boleh ya? Bojo ngamuk-ngamuk. Wong lanang mbok pikiri, jeblok Mas. Udah tanya saya berpengalaman. Loh saya kan udah nikah, yang belum nikah itu loh ya. Misal istri marah-marah. Aja mbok pikir, tapi hargai. Apa? Dengarkan. Rampung, ada makan siang enggak? Ora ono. Izin jajan. Metuwo. Enak toh? Oh dikeabot, jeglek, stres. Bujuku. Akhirnya orang laki ketemu orang laki ngobrolkan istri-istri. Ini kualik, biasanya itu istri ketemu istri ngobrolkan suami. Sekarang suami ketemu suami ngobrolkan istri. Akhirnya suami nikah sama suami. Kan yang meden itu ya. Hanya engkau yang mengerti hatiku. Oh iya sama ya. Naudzubillah min dzalik. Paham maksud saya? Apa tadi nama ilmunya? Lakonono. Ilmu ini saya dapatkan tadi pagi dari kaosnya Mas Catur. Mas Catur tuh kaosnya ada tulisan Lakoni. Lah Lakoni itu merek sebuah mesin. Ya, Lakoni. Tapi saya membacanya bukan mesin. Saya bacanya Lakoni. Apik tenan. Mas Catur, kaosmu hebat. Hadiah kok Bib dari toko itu ya. Bukan itu maksud saya. Tulisannya itu ini merek, orang merek. Beda cara berbicara, cara baca itu beda. Antara ustadz sama tukang, beda memang. Itu antara guru sama murid. Murid dan tukang. Bacanya merek apa tadi? Mesin las. Saya bacanya apa? Lakoni. Betul. Urip ki dilakoni wae. Pengen bongkar. Mau bongkar kamar mikir 5 hari, 10 hari. Bongkar ora. Ente aneh, bongkar. Kan rugi toh. Paham enggak maksud saya? Selama itu halal, selama itu baik, lakonono. Selesai. Enak Bu? Alhamdulillah. Ingat tuh Bu, selama itu halal. Selama itu baik. Kalau haram ya jangan, Bib, ilmunya saya serap, jadi saya pengen mabuk, tak lakoni Bib. Ngawur kamu. Jangan, ini khususun halalan thayyiban, yang halal dan baik, lakonon. Saya begitu orangnya, gak mau ruwet, gak mau mumet. Saya pengen tidur di kursi luar, ya tidur. Ngantuk, kakek mikir, nanti kalau ada tamu gimana? Nanti kalau ada jamaah rodho, lihat Habib Novel kok tidur di kursi di luar, gimana? Yo salah sing nyawang. Orang salah sing turu. Salahnya yang lihat, bukan salahnya yang tidur. Yang lihat bisa salah kalau mikir elek, ya kan ya? Mikir elek gini, misal mikir elek. Contoh, kesian Habib Novel. Kenapa? Diusir istrinya. Ngawur kamu. Yang mikirnya bagus, luar biasa ya Habib Novel. Kenapa? Tawadhu, rendah hati. Mau tidur di emperan rumahnya. Padahal ada kasur empuk di kamarnya, luar biasa. Sing mikir apik, masing-masing entuk sesuai pikirannya. Nah ini orang ruwet dengan pikiran yang baik dan pikiran yang buruk, sementara saya tidur enak.
Orang kakek mikir. Nah ini ilmunya wong edan. Ilmunya orang gila. Ambil ilmunya tapi kamu jangan gila. Karena orang gila itu Masya Allah. Loh, kamu jangan menggila-gilakan orang gila loh. Nanti kamu jadi gila. Naudzubillah min dzalik. Ilmunya memang luar biasa. Makanya orang-orang yang cinta sama Allah tuh disebutnya maghrum, majnun, betul kan? Majnun, edan. Gak ada orang jatuh cinta sama Allah waras tuh gak ada, edan kabeh. Maksudnya edan bagaimana? Ya tadi menghilangkan logikanya dibuang. Karena cintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalau dijelaskan lagi sampai subuh nanti. Udah 10.35 menurut jam di depan saya. Jam itu kelihatannya kadang kecepatan, kadang terlambat, tergantung listriknya. Kalau listriknya pas full, ya rodok cepat. Listriknya kurang, rodok lambat. Listriknya pas, jarang terjadi. Karena memang arus listrik naik turun gitu, seperti itu. Bu, enggak apa-apa toh tadi saya pakai contoh ibu ngomel gitu. Pernah Bu? Oh sering. Nah, diomeli suami pernah enggak Bu? Oh, yang jawab juga orang yang sama. Yang ngomong pernah itu tadi orang yang sama. Berarti saling omelan. Udah bagus lah Bu. Kalau satu ngomel, satu diam. Satu ngomel, satu diam itu betul. Karena kalau satu ngomel, perang itu namanya. Gak bagus. Nah terakhir, terakhir. Setelah kamu amalkan ilmu yang satu ini, lihat keajaiban hidupmu akan berubah. Yang tadinya itu beban berat. Contoh, punya utang 2 miliar, punya rumah harganya 2 miliar. Jadi kalau rumahnya dijual hutangnya lunas, betul? Ya. Tapi mikir mau jual rumah 2 tahun, berarti 2 tahun hutangnya lunas enggak? Enggak. Pikirannya mumet, rugi atau untung? Rugi. Kalau Habib Novel bagaimana? Kalau saya, ya, insya Allah nggak jual rumah lunas. Ya, tapi kalau harus ngambil keputusan, jual rumah. Orang nanya, Habib, kenapa rumahnya dijual? Bayar utang. Terus Habib sekarang tinggal di mana? Beli rumah yang baru. Belinya kapan, Habib? Nanti dulu. Sekarang ngapain? Ngontrak. Terus mau beli di mana? Di sana. Pasang foto nih. Hati tenang, pikiran tenang, enak. Betul kan? Diwas omahmu mbok wet sesuk awakmu mati warisan. Rugi itu. Ada lagi Bib berpikir masa depan anak-anak. Ya Allah, kamu lupa kamu ya. Kamu lupa kamu. Lah kamu tuh dulu siapa? Dulu anak. Ternyata kamu sekarang bisa seperti ini. Anakmu nanti akan lebih dari kamu. Jangan mikir rezekinya anak. Anak punya rezeki sendiri. Tapi tugas orang tua nomor 1 mendidik agamanya betul, mendoakan, membekali. Selebihnya biar Allah yang ngurus. Tapi jadikan hidupmu nyaman, enak. Ojo kakean mikir, lakonono. Jelas? Dah. Yang pengen keluar dari perusahaan ada enggak nih? Ojo kakean mikir. Sampun Beb. Lakonono. Usaha yang lain, wira swasta, waktunya enak, waktunya lebih banyak. Panggilkan Suroto. Saya ambil sampel boleh? Mas Surata. Tapi dipanggil Suroto. Salah satu ikon Masjid Ar-Raudhah yang lagi ingin mengorbitkan dirinya. Betul Win ya? Kemarin saya ajak ke Surabaya, Masya Allah, sangu sepatu, padahal saya sandalan. Terus sangu celana panjang jin yang japret. Terus kaos biru lengan panjang yang setil, parfumnya, harumnya luar biasa. Masya Allah, dandannya lebih dari Habib Novel. Sudah ada di sini orangnya? Silakan masuk Mas Suroto. Ya, kamera tolong. Suroto, sini. Samping saya.
Mohon maaf, ini tokoh ya, jadi harus dihargai. Ini perintah ya, nggak tawar menawar. Atas, ya. Wawancara eksklusif dengan Mas Surata. Mau nanya Mas boleh? Ya. Dulu bekerja di sebuah perusahaan, betul? Betul. Iya, Beb. Jangan sebutkan nama merek, jangan ya. Ya. Dulu bekerja di sebuah perusahaan, betul? Betul. Kalau ngantor itu jam berapa dulu Mas? Jam 7:30. Berangkat dari rumah? Jam 7:30. Oh, maksudnya berangkatnya. Masuk kantornya? Sering telat soalnya. Oh, so yang terlambat. Oke. Pulang kantor jam berapa? Jam 4. Jam 4. Hari Minggu pernah kerja? Oh, pernah, Beb. Pernah atau sering? Sering. Terus waktumu enggak kerja kapan? Iya, jam 5 ya, jam 5 sampai subuh itu enggak kerja. Oh, jam 5 sampai subuh enggak kerja. Oke, pertanyaan saya. Sekarang kamu ada jam kantor enggak? Enggak, Beb. Enggak ada. Kamu kerja di mana? Sama, Beb. Enak. Ada jam kantor? Enggak ada, Beb. Boleh datang, boleh pergi? Boleh. Boleh enggak masuk? Boleh banget. Boleh banget. Gaji dapat enggak? Dapat. Yang keras. Dapat, Beb. Dibayar sebelum kerja atau setelah kerja? Sebelum kerja. Enak bener hidupmu ya. Sudah menikah? Sebentar lagi insya Allah. Calonnya lihat, saya mau kasih tahu calonnya. Lihat nggak ini sekarang? Tidak tahu. Oh nggak tahu dia tawadhu. Padahal biasanya udah ngomong di belakang, jangan lupa lihat gitu ya. Ini dulu kerja, setiap kali saya bilang, Zur ayo ke majelis, nggak bisa Bib, lagi ini ada di kantor, Bib nggak bisa nih. Akhirnya saya suruh keluar dari kantor. Kamu ngapain kerja di kantor, kehilangan banyak waktu, ya dapatnya cuma segitu. Lebih baik kamu jadi orang merdeka, jangan khawatir. Ya, insya Allah kalau cuma segitu, Ar-Raudhah sanggup membayar. Dan kamu boleh kerja, boleh nggak kerja, yang penting seneng no hatimu. Wah, Masya Allah, bener. Kesini datangnya sak karepe, mulai sak karepe. Baik, ini termasuk salah satu yang saya andalkan. Salah satu saya andalkan untuk ngurus banyak hal nantinya insya Allah. Sekarang masih banyak kekurangannya, termasuk yang contohnya itu yang pernah saya ceritakan, masuk hotel, kemudian mau mandi, tanya, Habib airnya kok panas? Ya ini orangnya. Dulu tuh udah lewat ya, dan banyak hal lain. Masuk lift hotel gitu, bingung pakai kartunya, cara makainya gimana, belum paham, ya karena ya maklum, namanya juga Surata. Nah sekarang hidupnya jauh lebih enak gimana? Karena berani mengambil resiko, keluar dari zonanya nyaman, just do it, lakoni, ya enak. Jadinya punya waktu yang banyak, waktu yang luang. Dan saya sengaja terserah kamu mau kerja di Raudhah boleh, enggak kerja juga boleh, bebas. Pokoknya kamu harus senang. Subhanallah, jadinya enak. Itu udah saya amalkan dari saya kecil. Saya enggak mau dipenjara sama orang lain. Aku mau merdeka. Makanya untuk pemirsa dimanapun ada berada, wajahnya yang senyum, masuk kamera, senyum. Kopiahnya kok mirip-mirip ya? Insyaallah. Surata mulai banyak. Ini calonmu neratap, Sur. Ini kalau sampai ternyata ada yang suka sama Mas Surata, kelihatannya hatinya bisa berubah. Bagaimana nasibku? Kira-kira hatimu bisa berubah enggak? Tidak tahu. Apa? Bisa. Oh bisa. Jujur. Ini saya suka gitu jujur. Hati bisa berubah. Tapi kamu pengen berubah atau tetap dengan calonmu yang satu? Tidak tahu. Tidak berani jawab dia. Karena ditonton langsung oleh banyak kawan-kawannya.
Doakan semoga segera menikah ya, amin. Ini anak yang bekti sama orang tuanya, bekti sama ibunya, Masya Allah. Saya suka sama dia karena dia sangat perhatian sama ibunya. Ya, ngurusin ibunya dengan benar, perhatian sama ibunya luar biasa. Maka I love him so much. Meskipun dia tidak mencintai aku. Gini loh gini, boleh saya bagi cerita dikit? Boleh ya? Jadi ada tamu tuh ke Raudhah, terus lihat saya pengen foto, terus gemeter. Tamunya tuh gemeter. Komentar Mas Suroto, dulu saya juga begitu. Dulu saya juga begitu. Paham maksudnya gak? Dulu, sekarang enggak lagi. Artinya dulu begitu, sekarang enggak lagi. Kalau saya sama beliau sampai hari ini tetap begitu. Di sampingnya saya gemeter ya. Bercanda. Ini pemirsa itu bercanda ya. Jangan semua yang saya sampaikan dianggap serius nih. Anak yang bekti sama orang tua. Hasilnya dia dikasih Allah kerjaan bagus sekarang. Kerjaannya apa? Ngurusin majelis. Ngurusin majelis. Gajinya sama dengan di perusahaannya lama. Gajinya sama. Tapi waktunya sakarepmu. Itu dari Habib Novel, bukan. Allah nyuruh saya seperti itu. Kenapa? Karena dia bekti sama orang tuanya. Nah, lakonono. Kamu kalau untuk orang tuamu ojo kakan mikir, lakonono. Ya, untuk keluargamu jangan kebanyakan mikir, lakonono. Itu kalau sudah kamu jalani hidup nanti jadinya enak. Udah Sur, kamu nanti nangis saya repot. Mata udah merah soalnya. Terakhir boleh ya. Nih di pojok kanan nih. Edwin Rus Cahyadi. Tuh, coba nih. Duda keren. Ya, lagi mencari jodoh. Hidupnya di Majlis Ar-Raudhah. Ya, di Majlis Ar-Raudhah. Gak pernah mikir duit sama sekali. Gak pernah mikir duit sama sekali. Tapi wajahnya ceria. Betul kan? Wajahnya ceria. Subhanallah. Kenapa? Lakonono. Dia ngelakoni, gak ruwet. Ya gak ruwet. Semua teman-teman saya yang di sini nih sudah punya prinsip itu, dilakoni wae. Ojo dipikir, dilakoni, ojo dipikir. Sehingga hidupnya enteng, hidupnya ringan. Maka saya heran kalau ada manusia mengatakan, Habib hidup saya berat. Hidup saya berat. Abote neng ndi? Jawabannya sederhana, hidupmu berat. Nih Rio nanti dipotong yang satu ini, share di Instagram dan lain sebagainya. Ya. Ada orang ngomong hidup saya berat. Jawabannya orang-orang soleh, saya cuma copy paste. Jawabannya para ulama, simple. Hidupmu berat karena kamu pikul. Hidupmu berat karena kamu pikul. Siapa kamu sehingga mau mikul hidup? Hidup itu bukan tugasmu mikul, tugasmu menjalani. Serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu pikir, jangan kamu bawa ke hati. Tugasmu menjalani, selesai. Jangan dipikir, jangan dijadikan beban, jangan dipikul. Pasrahkan. Makanya orang keluar doanya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bismillah, minta tolong sama Allah. Aku udah serahkan kepada Allah. Yang punya usaha, yang punya kekuatan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakonono, selesai. Enak atau? Paham? Dah, termasuk perut-perut lapar ini lakonono. Nanti kalau nampan itu mulai keluar ya, jangan cuma dilihat, sudah di depan mata, ya bismillah makan. Jangan mikir, sakmono ki ora wareg, Beb. Dibagi orang 4 segitu, dibagi orang 4. Jatah saya 30, ya enggak kenyang, Beb. Ini kakean mikir, bismillah, Allahumma wareg berkah. Kenyang nanti. Keluar dari rumah, kakean mikir. Nanti kalau keserempet, nanti kalau ketabrak, nanti kalau ban pecah, nanti kalau ini nanti kalau akhirnya parkir gak jadi keluar. Setelah parkir dengar berita gempa bumi. Nanti kalau gempa bumi omahku ambruk piye ya. Akhirnya pergi ke latar. Ya, buka handphonenya, ada berita orang digigit ular. Nanti kalau ada ular piye stres dul. Ndak bisa hidup. Lakonono, jelas? Dah, yang mau kerja lakonono.
Yang mau berhenti kerja, lakonono. Yang mau nikah, lakonono. Yang mau jual-jual, lakonono. Ojo kakean mikir. Selama itu halal dan baik, jalankan tanpa keraguan. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti hidupmu akan ringan. Kalau hidup sudah ringan, semuanya akan beres dengan sendirinya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkah manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Hadirilah pengajian akbar, doa bersama dan tasyakuran atas terselenggaranya pemilu damai 2019 dan terpilihnya Presiden Wakil Presiden RI tahun 2011-2024. Pembicara Ki Haji Maimun Zubair Sarang Rembang, Gus Muafiq Yogyakarta. Dimeriahkan Ki Ageng Ganjur Sastro Al-Ngatawi Hadroh Bintang Songo Solo hari Sabtu 13 Juli jam 19.30 WIB malam. Tempat kantor PCNU Kota Surakarta, Jalan Honggo Wongso nomor 75 Surakarta. Yang pengen kepanggih Mbah Maimun Zubair besok malam berarti ya di PCNU Solo. Diharap kehadirannya. Yang sudah dapat silahkan dimakan. Yang belum dapat berdoalah agar dapat. Kalau ternyata enggak dapat, nasib. Lakonono. Terima kasih. Jangan lupa nanti yang pengen melihat tokonya, lihat. Yang pengen beli, beli. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.